ibu-ibu hadirin jemaah sekalian, setelah kemarin kita sedikit membahas mengenai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat ayat 56, bahwa tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hakikatnya untuk beribadah. Liya'budun di sini ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam tafsir Al-Jilani-nya yang jilid ketiga kalau nggak salah, di antara 5 jilidnya itu liya'budun ay liya'rifun. Beribadah di sini maksudnya mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah. Bermakrifat itu jangan dibayangkan makrifat itu berada di awang-awang, tidak. Padahal makrifat itu arti letterleknya adalah mengenal. Mengenal, nah ini pengerosian makna dari sistem pendidikan kita ya. Kalau dari TK udah jelas-jelas itu mengajarkan murid-muridnya untuk selalu bermakrifat kepada Allah. Oh, kok bisa guru TK bermakrifat kepada Allah? Oh, ya iya. Di lagu saja sudah ketahuan ya. Allah Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan. Itu kan pengenalan makrifat sesuai dengan objek pembicaraan. Yang menjadi lawan pembicaraan siapa? Guru TK. Ya, anak-anak TK gitu ya. Pemahaman makrifat, mengenal kepada Allah yang bisa ditangkap oleh anak-anak seusia TK ya dengan lagu-lagu seperti itu. Kalau bukan Allah, oh berarti bukan Tuhan saya ya. Iya. Seperti halnya topi itu benar. Tapi kalau topi saya kerucut, berarti bukan topi saya. Nah, itu kan logika yang berpikir sederhana gitu ya. Dengan mengenalkan makrifat, walaupun hakikatnya high class ilmunya, tapi disampaikan dengan metode yang sederhana, maka bisa diterima oleh anak-anak TK. Sama halnya dengan kita belajar Al-Hikam. Coba ibu tanya ke pondok-pondok pesantren, Pak Kiai, kalau di pesantren ini diajarkan hikam tidak? Oh, enggak tuh lah. Masa di sini diajarkan hikam? Itu mah kelas high class katanya. Di pesantren lain sana, pesantren sini, hampir semuanya menyatakan mempelajari al-hikam itu untuk yang asatid senior, para kiai-kiai muda lah gitu. Saya pun mulai belajar al-hikam ketika usia 30 tahun. Kalau secara rincian ngalogatnya gitu, ngalogat gitu. Kalau dengar-dengar sih dari mulai mondok pesantren juga sudah mengenal ma'rifat. Tapi karena itu dikhususkan untuk orang-orang yang ahli di dalam terbiasa mempelajari kitab-kitab, maka itu diberikan kepada pesantren-pesantren yang high class. Lalu bagaimana kalau diberikan kepada masyarakat? Ya sama aja dengan ilmu ma'rifat disampaikan kepada anak TK dengan metode sederhana seperti itu, maka bisa diterima. Guru saya menyarankan menganalogikan pengajaran al-hikam kepada masyarakat dengan metode yang sederhana. Bagaimana itu? Bagaimana caranya? Coba. Bagaimana caranya nasi yang begitu keras diberikan kepada bayi yang baru berusia 1 tahun, bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Dibubur, di blender, dibubur. Kan sama-sama aja intinya nasi-nasi juga ya. Coba kalau dikasihkan apa itu namanya? Pak Teguh apa namanya? Pak Teguh tuh di bundaran. Nasi uduk atau jelas nggak bisa nerima. Kenapa? Karena pencernaannya belum siap. Tapi kalau dikasihkan dengan metode
pemasakan dengan bubur, dengan cara dibubur, maka bisa diterima oleh bayi. Seperti itu ya. Tidak ada hal yang mustahil, semua materi itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Berbeda dengan kasus Syekh Siti Jenar. Bagaimana kasus Syekh Siti Jenar? Beliau memaparkan ilmu ma'rifat kepada orang yang baru masuk Islam dengan bahasa yang asli dari waliullahnya, dari gurunya menerima seperti itu. Ya jelas mumet atau ya olab. Pemahamannya baru A, B, C, ini sudah dikasih X, Y, Z, ya jelas olab atau ya. Coba kalau dibahasakan dengan bahasa yang bisa diterima. Jadi insya Allah apapun materinya, apapun audiensnya, kalau digunakan materi yang sederhana yang sekiranya bisa diterima oleh masyarakat, maka insya Allah pesan moralnya akan tersampaikan. Demikian. Wa qala Allahu ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, hakikatnya untuk beribadah, ay liya'rifun, yakni untuk bermakrifat kepada Allah. Nah, diungkapkan di dalam Sirrul Asrar, ay liya'rifun wa kaifa na'buduhu, wa kaifa na'buduhu, bagaimana kita bisa beribadah kepada sesuatu, maksudnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Wa nahnu la ya'rifuna, dan kita tidak mengenalnya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan kata liya'budun ay liya'rifun, mengenal dalam artian untuk beribadah, beribadah dalam artian untuk mengenal, karena bagaimana mungkin kita mengenal Allah, beribadah kepada Allah kalau seandainya kita tidak mengenal Allah. Maka min jumlatil ulama ilmu tasawwufin selalu mengarahkan dan memunajatkan satu kalimat doa yang ini betapa diistiqomahkan ya untuk ikhwan-ikhwan Suryalaya, pembacaan doa, padahal itu bukan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan. Kalimat tersebut dari Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani. Siapa Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani? Beliau adalah mursyid ketiga setelah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dan Syekh Athaillah, kemudian Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani. Jadi mursyid ketiga di Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Cuma karena melihat doanya sangat istimewa dari aspek kejiwaan dan aspek spiritualitas, maka itu sangat diistiqomahkan bagi ikhwan-ikhwan Suryalaya. Apa itu? Ilahi anta maqsudi, ya Allah, hanya engkaulah yang kami maksud. Wa ridhaka matlubi, dan keridhoanmu lah ya Allah yang kami cari. Karena kami tidak mencari dunia, karena kami tidak mencari pahala, karena kami tidak ingin mencari surga sekalipun. Oleh karena itu, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, hunjamkan ke dalam kalbu kami sekalian ya Allah rasa cinta dan ma'rifat kepadamu. Nah ini ya, kalimah ma'rifat itu menjadi awal dan akhir dari natijah pencapaian seseorang. Karena bagaimana tidak bermakrifat kepada Allah sedangkan kita senantiasa beribadah kepada Allah, dan bagaimana kita beribadah kepada Allah kalau kita tidak bermakrifat